Oke, halo semua. Balik lagi bareng aku Dena di podcast kesayangan kita, apalagi kalau bukan di serba-serbi pajak. Nah, di video awal tadi kita udah bahas dari tahap internalisasi awal hingga eksternalisasi. Nah, sekarang kita bakal nyimak video tentang kombinasi yang di dalamnya nanti bakal nyatuin ide-ide dari kelompok sajak, jurat, dan juga juding. Tunggu apa lagi? Langsung saja kita simak video kombinasinya. Udah mulai kan recordnya? Mulai, Nit. Ini main mapping siapa? Ini punya kita, Lika. Kalian dulu aja kalau gitu langsung. Ya udah, Ini Lika mulai, di-share. Lika. Bentar. Gue langsung baca yang ini kan. Yang Lu baik langsung pada baca skrip tahapan kali aja, ini. Azalika, Ojak. Apa? Hah? Langsung baca skrip. Iya, makanya ini lagi buka skrip di HP. Bentar. Ya. Ini mau mulai. Udah, 1, 2, 3, gue mulai ya. Baik, pada tahapan kali ini, saya dan rekan saya Meisha sebagai perwakilan dari kelompok jurat akan memaparkan hasil ide diskusi kelompok kami dalam sebuah kanvas model. Main topik dari kanvas model ini adalah berupa sebuah aplikasi yang disebut Kang Ojak. Sebagai sarana pelayanan pengajuan keberatan pajak, baik, saya akan memulai pemaparannya. Pada segmen pelanggan, kelompok kami menentukan target pengguna aplikasi Kang Ojak, yaitu wajib pajak, baik wajib pajak individu maupun wajib pajak badan yang akan melakukan pengajuan keberatan pajak. Pada proposisi nilai, kami menetapkan fokus priority aplikasi Kang Ojak pada pemberian pelayanan berupa kemudahan dan transparansi proses pengajuan keberatan pajak. Pada saluran, aplikasi Kang Ojak yang berbasis AI menyediakan media pelayanan pengajuan keberatan pajak bagi wajib pajak. Pada hubungan pelanggan, wajib pajak diberikan transparansi proses pengajuan keberatan pajak melalui tracking sistem yang ada dalam aplikasi Kang Ojak. Pada timbal balik aplikasi Kang Ojak menjadi aplikasi pajak resmi berbasis Internet of Things yang memiliki HKI di bawah pengawasan OJK dan DJP. Komponen selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Meisha. Kepada Meisha, saya persilahkan. Baik, terima kasih, Lika. Pemaparan komponen selanjutnya yaitu pada sumber daya utama, yaitu aplikasi Kang Ojak merupakan pengimplementasian dari sistem AI dalam aplikasi Kang Ojak dilengkapi dengan tracking sistem serta chatbot yang akan membantu dalam hal pelayanan pengajuan keberatan pajak. Lalu pada kegiatan utama, aplikasi Kang Ojak menjadi sebuah solusi dengan AI-nya untuk mempermudah dan memperjelas proses pengajuan keberatan pajak kepada wajib pajak lebih efisien. Lalu yang ketiga itu pada kemitraan utama. Aplikasi Kang Ojak terintegrasi langsung terhadap badan yang berwenang dalam pajak, yaitu DJP, serta pegawai pajak yang bertugas pada bidang pengajuan keberatan pajak. Lalu pada struktur biaya, konsultan pajak menyertakan rincian atau berkas atau biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan selama pembuatan aplikasi Kang Ojak. Nah, setelah pemaparan ke-9 komponen tersebut, kesimpulan dari ide kanvas model kami ialah aplikasi Kang Ojak merupakan aplikasi pelayanan berbasis AI yang dilengkapi tracking system serta chatbox yang akan sangat membantu dalam proses administrasi maupun pelayanan pajak. Aplikasi ini memberikan wajib pajak berupa kemudahan efisiensi waktu serta transparansi pelayanan pajak. Baik, sekian pemaparan ide kanvas model dari kelompok jurat. Saya dan rekan saya Azalika mengucapkan terima kasih. Stop dulu ya, Wan. Langsung aja kelompoknya Nita. Langsung saya scan, Nit. Ini recordnya masih jalan kan ya? Masih. Lanjut. Baik, pada kesempatan kali ini kami perwakilan dari kelompok sajak, yaitu saya Nita Yunita bersama Nicholas Amos. Kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait penerapan kanvas model untuk bisnis konsultan perpajakan terkhusus di bidang pemeriksaan pajak. Yang pertama yaitu customer segment atau
pelanggan yang sesuai dengan produk kami adalah wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan yang akan kami layani dengan baik dan adil. Yang kedua yaitu value proposition atau nilai yang kami tawarkan kepada customer adalah memberikan pelayanan terbaik dalam penyelesaian masalah pemeriksaan pajak pada wajib pajak yang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu channel adalah agar produk dapat menjangkau customer, kami mengandalkan media sosial seperti Instagram agar kami dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Lalu kami menggiring mereka melalui website resmi atau brosur yang kami buat agar mereka lebih mengenal produk kami dan apa yang kami tawarkan. Lalu untuk yang keempat yaitu customer relationship. Cara kami untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan atau dalam hal ini yaitu wajib pajak agar mereka tetap loyal adalah dengan memaksimalkan performa kami, baik itu dalam pelayanan konsultasi secara online maupun offline. Para pelanggan atau wajib pajak dapat membuka website resmi kami atau yang disebut dengan self-service dan dapat menghubungi call center kami, tentu akan dilayani dengan baik oleh tenaga ahli profesional dalam bidang perpajakan yang telah kami sediakan atau disebut sebagai automated service. Untuk poin yang kelima yaitu revenue stream atau pendapatan usaha kami tentunya berasal dari wajib pajak badan maupun pribadi yang menggunakan layanan konsultasi kami khusus di bidang pemeriksaan pajak. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nicholas. Ya, terima kasih Nita. Dan sekarang saya akan melanjutkan elemen selanjutnya yaitu elemen ke-6, key resources. Sumber daya yang kami miliki untuk menjalankan usaha adalah modal, sumber daya manusia yaitu konsultan perpajakan yang kompeten, amanah, jujur, dan memiliki perilaku yang baik. Selain itu terdapat pula aset fisik, salah satunya adalah teknologi yang lengkap sehingga dapat menunjang. Lalu elemen ketujuh adalah key activities atau kegiatan utama yang kami lakukan dalam bisnis konsultan perpajakan ini adalah melakukan pemeriksaan pajak. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan pemeriksaan dokumen hingga penerbitan laporan hasil pemeriksaan pajak kepada wajib pajak. Elemen ke-8 yaitu key partner atau pihak yang dapat kerjasama dengan kami adalah Direktorat Jenderal Pajak, para wajib pajak yang melakukan pemeriksaan pajak, dan pihak-pihak lain yang berkaitan dalam menyelesaikan suatu pemeriksaan dokumen-dokumen. Lalu elemen terakhir adalah cost structure. Di sini kami membagi struktur biaya menjadi dua, yaitu fixed cost yang meliputi biaya penyelenggaraan website dan pelayanan lain secara online, biaya sewa gedung, biaya gaji pegawai, dan biaya utilitas. Lalu kemudian ada variable cost yang meliputi biaya transportasi, biaya pengiriman berkas, dan biaya lainnya yang tak terduga. Demikian kanvas mode dari kelompok sajak yang dapat saya dan Nita sampaikan, yang tentu saja menerapkan dari semua 9 elemen ini. Terima kasih. Ayo, G, Aan, lanjut. Izin share. Oke. Pada kesempatan kali ini, saya Ogi Argel Timothy beserta rekan saya Farhansyah Budelda dari kelompok bidding akan menjelaskan hasil kesimpulan diskusi kelompok kami mengenai administrasi perpajakan pada bidang juru banding. Nah, bidang juru banding itu memiliki segmen pelanggan pada wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Kemudian untuk value propositionnya, tujuan kami yang pertama, masyarakat bisa mengurus masalah pengaduan banding pengaduan pajak. Yang kedua, konsultan bisa membantu wajib pajak untuk memutuskan keputusan banding. Ketiga, para pelanggan bisa memahami step by step yang harus mereka lakukan jika mereka ingin mengajukan banding. Dan terakhir, selalu mengupdate informasi regulasi perpajakan terkait dengan pengajuan banding. Lalu ada segmen ketiga, yaitu channel. Cara kami berhubungan dengan pelanggan kami adalah melalui yang pertama website resmi, yang kedua akun di berbagai platform sosial media, yang ketiga email, kami akan membuat email resmi untuk mengajukan kasus, yang keempat kami akan membagikan kartu nama kepada para wajib pajak, yang kelima
dari mulut ke mulut para wajib pajak yang dilayani. Jadi kami harap kami dapat menilai pelanggan baru melalui wajib pajak yang telah kami layani. Lalu untuk menguatkan hubungan kami dengan para pelanggan itu di segmen customer relationship. Pertama, sebagai seorang konsultan kita harus terus menerapkan moral dan etika kita kepada pelanggan. Yang kedua, menyediakan informasi yang tepat dan akurat. Yang ketiga, melakukan pekerjaan dengan cepat dan benar. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang maksimal dengan mengumpulkan kedua belah pihak baik wajib pajak maupun negara. Lalu ada segmen revenue stream. Kami bekerja dengan penuh hati, jujur, amanah, dan tidak mengulur waktu, menyelesaikan dan memberikan saran sesuai dengan yang wajib pajak minta, sehingga kita bisa bekerja dengan nyaman dan wajib pajak merasa aman, sehingga mereka akan memberitahukan kepada wajib pajak lainnya bahwa kita adalah perusahaan konsultan yang baik, sehingga kita mendapatkan timbal balik berupa penghasilan yang bagus dan kepercayaan wajib pajak kepada kita. Selanjutnya yang keenam ada key resources atau sumber daya utama. Yang pertama, sumber daya manusia yaitu ahli pajak dalam juru banding, lalu peralatan dan perlengkapan kantor, dan sumber daya transportasi. Dan elemen yang ketujuh ada key activities atau kegiatan utama, membimbing wajib pajak agar menjalankan banding dengan baik, memberikan solusi kepada wajib pajak saat mengajukan banding, selalu berpihak netral agar tidak memihak pada satu pihak atau adil, mengambil keputusan sesuai dengan kasus yang ada dan tidak dilebihkan atau dikurangkan secara jujur, memberikan pelayanan yang nyaman dan baik. Lalu di elemen ke-8 ada key partnership atau kemitraan utama. Yang pertama ada lawyers, Kementerian Keuangan, konsultan lainnya, notaris, ditjen pajak, dan jasa akuntan pajak lainnya. Dan elemen yang terakhir ada cost structure atau struktur biaya, mengelola kembali pemasukan agar bisa digunakan untuk biaya yang diperlukan ke depannya untuk keperluan seperti gaji para pegawai, biaya operasional, dan biaya administrasi keperluan pengadilan. Sekian pemaparan dari bisnis Canvas Model untuk pengajuan banding. Saya Aan bersama rekan saya Ogi mengucapkan terima kasih. Di stop recording. Pada tahap kombinasi yang telah kami lakukan, maka dihasilkanlah sebuah rangkuman dari ide Canvas Model, baik sajak, jurat, maupun juding, yaitu pada Canvas Model kelompok sajak berisi mengenai pendirian suatu bisnis di bidang konsultan perpajakan, terkhusus di bidang Kenapa gue mau ketawa ya? Maaf guys. Gue lagi membayangkan sesuatu yang lawak. Ulang. Maaf ya Allah, maaf. Gue tahu tuh. Enggak ada yang tahu yang ada di pikiran gue. Sebelum Dika. Udah, 1, 2, 3. Pada tahap kombinasi yang telah kami lakukan, maka dihasilkanlah sebuah rangkuman dari ide Canvas Model, baik sajak, jurat, maupun juding, yaitu pada Canvas Model kelompok sajak berisi mengenai pendirian suatu bisnis di bidang konsultan perpajakan, terkhusus di bidang pemeriksaan pajak. 9 elemen dalam Canvas Model berisi bagaimana bisnis ini berjalan dan apa saja yang disediakan oleh bisnis ini. Tentunya bisnis ini menyediakan pelayanan pemeriksaan pajak secara online maupun offline. Maka dari itu, konsultan pajak menyediakan kantor pelayanan pemeriksaan perpajakan dan website resmi untuk konsultasi secara online. Membangun bisnis ini menggunakan Canvas Model dapat membuat pergerakannya efektif dan efisien, karena kita dapat tanggap melihat kebutuhan wajib pajak yang membutuhkan pemeriksaan pajak secara efisien dan memikirkan solusinya dengan tepat sehingga dapat menguntungkan wajib pajak dan pemerintah. Kemudian, kesimpulan dari ide Canvas Model kelompok jurat ialah aplikasi Kang Ojak, yaitu merupakan aplikasi pelayanan berbasis AI yang dilengkapi tracking sistem serta chatbox yang akan sangat membantu dalam proses administrasi maupun pelayanan pajak. Aplikasi ini memberikan wajib pajak berupa kemudahan efisiensi waktu, serta transparansi pelayanan pajak. Sementara itu, pada Canvas Model kelompok juding membahas mengenai manajemen strategi usaha dari perusahaan konsultan banding pajak yang memungkinkan untuk menggambarkan, mendesain, kemudian mengerucutkan kepada beberapa aspek menjadi satu strategi usaha yang utuh.
Di dalam kanvas model ini terdapat 9 elemen yang wajib sebagai suatu rangkaian untuk memulai usaha baru. Dengan dirancangnya kanvas model ini akan memudahkan kami, para konsultan pajak, untuk merencanakan bagaimana kami akan menjalankan perusahaan ini. Dan tentu saja perusahaan ini akan bergerak pada bidang banding pajak dan akan tersedia secara offline dan online melalui web resmi. Konsultan pajak akan melayani para wajib pajak dengan baik, dan konsultan pajak akan berusaha untuk selalu memberikan informasi mengenai tata cara untuk mengajukan banding ke ranah pengadilan. Baiklah, sekiranya itu adalah rangkuman dari ide kanvas model baik dari sajak, jurat, maupun judi. Terima kasih. Wah, keren banget nih video kombinasi dari sajak, jurat, dan juga juding. Ternyata kalau kemarin kan kita cuma bahas tentang pengajuan keberatan pajak, yaitu inovasinya berupa aplikasi. Tapi di tahap kombinasi ini ternyata mereka juga bahas tentang pelayanan, website, dan aplikasi yang membantu di bidang perpajakan, khususnya di sajak, jurat, dan juga juding. Tadi juga udah dikasih kesimpulan nih sama di tahap kombinasinya. Oke, jadi karena tadi udah tahap kombinasi, kita lanjut ke tahap selanjutnya nih, tahap paling terakhir. Nah, apalagi kalau bukan internalisasi akhir. Langsung aja kita simak videonya. Nah, setelah melewati tahapan kontemplasi awal hingga tahapan kombinasi, saya akan mengkompar pemahaman saya. Pada tahapan kontemplasi awal, pemahaman saya dan fokus ide saya hanya tertuju pada inovasi aplikasi pelayanan pada bidang pengajuan keberatan pajak, yang mana ide saya adalah membentuk aplikasi sebagai terobosan yang bertujuan memudahkan dalam bidang administrasi pengajuan keberatan pajak. Namun, setelah melalui tahapan sosialisasi sampai kombinasi, pemahaman saya bertambah karena inovasi yang didapat diterapkan atau diimplementasikan tidak hanya berupa aplikasi, tetapi bisa juga berupa website maupun pelayanan pegawai pada berbagai bidang pajak seperti sajak, jurat, dan juga judi. Pada tahapan internalisasi akhir ini, saya merasakan bahwa pemahaman saya pada tahapan kontemplasi awal bertambah setelah melalui tahapan sosialisasi hingga kombinasi. Pada tahapan kontemplasi awal, ide yang saya tuangkan pada kanvas model hanya berupa aplikasi pelayanan pajak yang belum memiliki fokus priority. Namun, setelah melewati tahapan sosialisasi hingga kombinasi, pemahaman saya tentang ide saya berkembang hingga bisa menghasilkan sebuah ide berupa aplikasi pada bidang pengajuan keberatan pajak yang memiliki fokus priority seperti efisiensi waktu, transparansi, dan kemudahan. Selain ide pada bidang pengajuan keberatan pajak, saya juga memiliki penambahan ide pada bidang sajak dan juga judi, yaitu seperti ide membuat website pelayanan serta pengajuan pajak yang mana akan membantu wajib pajak dalam mengajukan keluhan di berbagai bidang pajak. Nah, tadi kan udah kita simak nih tentang pembahasan di tahapan internalisasi akhir. Ternyata pemahaman teman-teman tentang penerapan dan ide inovasi di bidang perpajakan itu semakin bertambah selalu setelah melalui tahapan-tahapan tadi. Oke, ternyata nggak kerasa banget nih teman-teman, kita udah ada di penghujung podcast. Sedih banget nih harus pisah sama kalian, tapi nggak apa-apa. Semoga podcast kita kali ini bisa nambah wawasan teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. See you teman-teman.